pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Mari kita mengambil keteduhan bersama, di mana pada kesempatan ini kita akan memulai ibadah kita. Pujian ini akan kita persiapkan bersama untuk memulai ibadah. Saat pagi hariku datang lagi. Kebaktian pada hari Minggu ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang melayakkan kita masuk dalam persekutuan dengannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Tanpa terasa kita telah 1 bulan lebih menjalankan ibadah di rumah. Sungguh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu ada kerinduan yang besar bagi Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu dan saudara-saudari, untuk bisa berkumpul dalam peribadahan, dalam persekutuan bersama di gereja. Namun hari ini tetaplah peribadahan di rumah menjadi peribadahan yang diperkenanan oleh
Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bisa memberikan salam satu dengan yang lainnya. Selamat pagi Koping, selamat berbakti tentunya, selamat menikmati kebersamaan pada hari ini. Mari kita akan bersama menyanyikan pujian ini. Dimanapun berada, kita bisa beribadah dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi, Allah baik. Hari ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk datang kepadanya, memohon setiap anugerahnya di dalam setiap hidup kita. Pujian ini akan bersama-sama membawa kita di dalam doa keteduhan untuk memohon kasih anugerahnya. Sumber anugerah. Boleh
bersatu dalam teduh. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu. Kami memohon Engkau menerima kami ketika kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami, yang mana hidup kami penuh dengan dosa dan pelanggaran. Maka hari ini kami datang Tuhan, berkenanlah Engkau memberi pengampunan. Bapak Ibu, saya mengundang kita berdiri, maka dengarkanlah apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Terimalah dan lakukanlah perintah Tuhan ini. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Hari ini layaklah kita untuk bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari bersama, ini adalah belas kasih Allah kepada kita. Pujianku sembah Allah Maha Kasih akan menyiapkan kita atas firman-Nya. Kami sungguh tak berdaya Tuhan, jika bukan karena kasih anugerah, bukan karena pertolongan-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk hati kami dibukakan oleh Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu.
Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Kiranya firman ini benar-benar dapat kami tangkap, kami terima dengan tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama membaca Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Berbahagialah kita hari ini, kita diperkenankan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya yang terambil, yang kita ambil dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema yang kita renungkan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Kisah ini, cerita ini adalah cerita yang dialami oleh para murid pasca Tuhan Yesus bangkit dan telah beberapa kali menemui para muridnya. Dan diceritakan bahwa ini adalah kali ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dalam situasi saat itu mengajak beberapa rekan-rekannya sesama murid Tuhan untuk pergi menangkap ikan di Danau Tiberias. Keadaan
tidak seperti yang mereka harapkan. Kelelahan yang teramat besar mereka alami karena semalaman mereka ada di atas perahu mencari ikan. Namun dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak satu ekor ikan pun mereka tangkap. Tentu lelah, kecewa mereka alami. Namun dari teks ayat 15 sampai ayat yang ke-19 ini, kita bisa melihat bersama bahwa kelelahan mereka bercampur aduk dengan kebahagiaan. Lelah karena semalaman mencari ikan dan tidak mendapatkan ikan seekor pun. Bahagia sebab setelah mendengarkan nasihat dari seorang pria yang tidak mereka kenal sebelumnya. Seorang pria yang berada di pinggir danau. Yang memberikan nasihat supaya mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka. Nasihat itu mereka terima dan mereka melaksanakan nasihat itu. Pada akhirnya mereka mendapatkan ratusan, dikatakan setidaknya ada 153 ekor ikan yang mereka dapatkan. Kebahagiaan menjadi semakin penuh karena akhirnya mereka tahu bahwa pria di pinggir danau Genesaret yang sebelumnya tidak mereka ketahui, tidak mereka kenal adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Lalu Tuhan Yesus memanggil mereka dan Tuhan Yesus menyiapkan sarapan yang disediakan khusus untuk mereka, yaitu ikan dan roti. Dalam suasana kebersamaan tersebut, walaupun dikisahkan bahwa mereka tidak berani bertanya apapun kepada Tuhan Yesus, tapi sarapan ini adalah momen kebersamaan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan. Lalu terjadilah percakapan di antara Tuhan Yesus dan salah seorang muridnya, yakni Simon Petrus. Di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus ini mengenai apakah Simon Petrus mengasihinya. Dan pertanyaan itu diulang oleh Yesus sebanyak 3 kali. Pertanyaan tersebut sepertinya serupa, namun sejatinya mengandung makna, mengandung arti tertentu bagi Simon Petrus. Dalam pertanyaan-pertanyaan itu Tuhan Yesus, kita lihat bersama, selalu memanggil dengan nama asli dari Petrus itu, yakni Simon. Nama yang diberikan oleh ayahnya Yohanes. Nama yang disandangnya sejak kecil. Sampai ia bertemu dengan Tuhan Yesus dan diberi nama Kefas. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Tuhan Yesus tentang mengasihi.
Kata mengasihi di sini di dalam bahasa Yunani adalah agape. Dan diulang kembali pada pertanyaan kedua, pertanyaan berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kasih agape merupakan kasih yang tulus dan sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah. Jenis kasih yang lebih mulia dari kasih yang lainnya. Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape itu? Petrus menjawab dengan membenarkan bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi dengan kasih filia. Kasih sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai sesama manusia. Sama seperti Simon Petrus mengasihi yang lain. Andreas mengasihi Thomas, mengasihi Yohanes. Kasih filia. Dan untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama dalam ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saat ini kemudian Tuhan mengubah pertanyaan kasih ini. Tuhan Yesus kemudian menggunakan kata filia untuk kata mengasihi. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau filia kepadaku? Persis seperti jawaban Simon Petrus ketika Tuhan Yesus mempertanyakan apakah ia mengasihinya. Simon Petrus menjawab bahwa ia mengasihinya dengan kasih filia. Dan sekarang Tuhan Yesus pun menggunakan kata filia, bukan agape. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkehendak, punya harapan supaya Simon Petrus dapat mengasihinya dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang sempurna. Mengasihinya dengan kasih agape. Simon Petrus memang mengasihi Tuhan Yesus sebagai sahabat, sebagai teman. Dan belum sebagai kasih agape yang tulus dan sempurna. Tuhan Yesus sangat mengerti setiap muridnya tanpa terkecuali. Maka Tuhan Yesus secara khusus ketika ia menyebut Petrus, memanggilnya dengan nama kecil, dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya, Yudas atau Yohanes ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Petrus sangat dikenal oleh Tuhan Yesus. Sekalipun Simon Petrus belum bisa mengasihi Tuhan Yesus secara tulus dan sempurna, tapi Tuhan Yesus tahu bahwa Simon Petrus mengasihinya. Sekalipun hanya mengasihi sebagai sahabat, sebagai teman. Tapi Tuhan Yesus ingin mempercayakan rancangan besar baginya, bagi Simon Petrus, bagi para murid-murid yang lainnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bisa menyimak bersama bahwa setiap Simon Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu memberikan sebuah penegasan perintah. Gembalakanlah domba-dombaku. Dalam teks bahasa Indonesia, kita melihat kesamaan ini. Ayat 15, ayat 16 dan 17. Gembalakanlah domba-dombaku. Namun ketika kita melihat dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan bahasa Jawa, dan juga dalam terjemahan bahasa asli, maka kita bisa melihat bersama ada hal penting yang ingin Tuhan Yesus nyatakan, perintahkan, sampaikan kepada Simon Petrus dan juga kepada para murid-murid yang lainnya. Ayat 15. Bahasa Inggris mencatatnya, gembalakanlah domba-dombaku. Ditulis, feed my lambs. Dalam bahasa Jawa diterjemahkan, lambs adalah cempe-cempe. Bahasa Inggrisnya adalah anak domba. Bapak, Ibu, kita bisa melihat bersama, feed my lambs, memberi makanan anak-anak domba. Cempe-cempe, domba yang masih kecil. Dan dalam pernyataan perintah berikutnya, dalam ayat yang 15, Tuhan Yesus mencatat, dan dalam terjemahan bahasa Inggris, shepherd my sheep, yang diterjemahkan memelihara domba. Ada progres dari anak-anak domba menjadi domba. Ayat yang ke-17 hampir sama dengan ayat yang ke-15, gembalakanlah domba-dombaku. Feed my dear sheep, memberi makanan kepada domba-domba, tapi diberikan my dear, yang terkasih, tersayang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hal ini menggambarkan seluruh tanggung jawab seorang gembala domba yang harus memberi makan baik anak-anak domba, cempe-cempe, ataupun juga domba-domba yang sudah dewasa. Bahkan juga diterjemahkan dalam ayat yang ke-16. Terjemahan aslinya juga bermakna memelihara. Tidak hanya memberi makan, tetapi juga bertanggung jawab atas pemeliharaan terhadap domba-domba itu. Tidak cukup memberi makan, tapi bertanggung jawab atas pemeliharaan domba-dombanya. Simon Petrus mengerti, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa ia sangat terbatas. Bahwa ia tidak memiliki kesanggupan untuk menjadi seorang gembala. Seorang gembala harus memiliki kapasitas seperti yang Tuhan Yesus pernah sampaikan di dalam Yohanes 10. Bahwa seorang gembala itu memberikan yang terbaik kepada domba-dombanya. Tempat tinggal,
memberikan keamanan. Seorang gembala mengenal domba-dombanya dengan baik, satu persatu. Memperhatikan domba-domba dan bahkan rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sangat jelas. Yohanes 10 ayat 14-15. Inilah kasih agape itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kasih yang tulus, kasih yang sempurna, kasih yang hanya dimiliki oleh Allah, yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi umatnya. Kasih yang rela memberikan yang terbaik, bahkan rela memberikan nyawanya demi selamatnya domba-domba itu. Demi terpeliharanya kehidupan domba-domba. Itulah kasih agape. Dan bagi Petrus, ia tidak memiliki kesanggupan untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Ia tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan sempurna. Maka Simon Petrus kemudian jujur berkata di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Dalam kepedihan, ia berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu segala sesuatunya. Simon mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengetahui siapa dirinya. Tuhan Yesus tahu dialah Simon dan bukan Kefas, nama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Dia adalah Simon yang pernah menyangkalnya. Dia adalah Simon yang banyak melakukan kesalahan. Namun dia juga adalah Simon yang dengan segala keberadaannya tetap berkata, Engkau tahu, aku mengasihi engkau. Seperti Simon, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dia terbatas dalam mengasihi. Demikian juga Tuhan Yesus tahu segala sesuatu tentang kita. Yang juga terbatas untuk mengasihinya. Terbatas untuk mewujudkan kasih kepada sesama. Namun kita pun tetap harus terpanggil, bergiat dan terus-menerus untuk mengasihinya dengan segenap hati kita. Tidak mudah, Bapak Ibu. Sulit memang. Tapi pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Pertanyaan itu juga pertanyaan untuk kita. Apakah kita mengasihinya lebih dari yang lain? Saya tidak mampu. Bu, saya nggak mampu. Ya. Sama seperti Simon Petrus yang juga tidak mampu. Tapi beranikah kita kemudian jujur di hadapannya? Engkau tahu segala sesuatu tentang diriku, ya Tuhan. Aku tidak sanggup. Engkau tahu itu. Tapi aku mengasihi engkau. Tidak sanggup. Tapi menyampaikan bahwa aku mengasihi. Mengasihi
dengan kasih biliaka seperti Simon Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, saat ini umat Tuhan juga memperoleh panggilan yang sama. Seperti panggilan Simon Petrus untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus Kristus. Memberi makan dan memeliharanya. Panggilan kita, murid Tuhan, adalah juga panggilan untuk mengasihi sesulit dan seberat apapun. Panggilan kita juga adalah saling memelihara, saling memberi satu dengan yang lain. Saat ini, di tengah situasi saat ini, umat Tuhan, murid Tuhan, orang-orang percaya memperoleh panggilan yang sama. Dipanggil Allah, dipanggilnya dengan panggilan yang sama. Mari Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mampukan, berjuanglah. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, ikutlah aku. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan selalu memuliakan Allah di seluruh hidupnya sampai ia mati. Demikian juga dengan kita. Ketika Tuhan berkata, ikutlah aku, maka ikutilah teladan kasih-Nya. Belajarlah terus untuk mengasihinya, mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus dan sempurna. Kita tidak mampu, tapi Tuhan Yesus mampu melakukannya di tengah-tengah hidup kita. Berbagilah, peliharalah, kasihilah sesama kita. Berilah kasih itu kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang begitu sulit bagi kami untuk bisa mengasihi dengan tepat, dengan benar. Tapi kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu, tapi Engkau yang mampu mengerjakannya. Ajar kami untuk seperti murid-Mu, mengikuti-Mu setiap saat dan mengikuti perintah-Mu, mengasihi-Mu dengan segenap hati, mengasihi sesama kami. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa menjadi pembawa kasih itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri dan kita akan menyatakan komitmen kemuridan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian indahnya saat berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, ya Yesus, Juru Selamat kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur atas setiap kasih karunia dan anugerah-Mu yang masih memampukan kami dan memberi kepada kami waktu untuk bisa beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berdoa di hadapan-Mu, ya Tuhan. Berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu GKMI Jekulo dan Poncomulyo. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit
pandemi saat ini tentu tidak mudah bagi jemaat-Mu menapaki setiap kehidupan. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang ada di depan mata, yang menghadang kami. Tuhan, tolonglah kami. Ada kesulitan-kesulitan tertentu, baik di dalam ekonomi, baik dalam komunikasi, baik juga di dalam pendidikan anak-anak kami, dan apapun juga Tuhan, kesehatan kami memohon Engkau berbelas kasih kepada jemaat-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan dalam pemulihan kesehatan. Senantiasa kami berdoa bagi Bapak Ferry Kurnia, untuk Ibu Ngadina, untuk Ibu Salim, untuk Ibu Yuli. Tuhan, kami memohon Engkau memberkati orang tua, kekasih sahabat kami tersebut, untuk Saudara Wawan. Tuhan, tolong Engkau memberikan kekuatan pemulihan daripada-Mu. Jikalaupun Tuhan, pemulihan itu begitu lambat, ajar Tuhan, taruh hikmat-Mu supaya tetap bersabar dalam segala keadaan. Bersama dengan jemaat senior, Ibu Ngadinah di Poncomulyo, Ibu Yulianti Junaidi, Ibu Lim Yohana, Bapak Hadi Siswoyo, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat senior lainnya Tuhan. Diberkatilah, disertailah, ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam proses belajar, proses kuliah di rumah. Kau tolong Tuhan Yesus, biarlah anak-anak dapat segera menyesuaikan diri dan tetap dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa-mahasiswi dengan baik, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, tolong mereka. Demikian juga dengan anak-anak kami yang dalam studi akhir dan praktek. Kami terus menyebut mereka di dalam nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk Saudara Aan, Saudari Gata, Saudari Shirley, Saudari Yokebet, Saudari Lena, dan Saudari Maya yang tinggal menunggu waktu wisuda. Engkau menolong. Terus Tuhan, Engkau ada bersama dengan jemaat dalam setiap keadaan. Baik yang ada di sekitar kota Kudus maupun ada di luar kota atau bahkan di luar pulau dan di luar negeri. Tuhan, Engkau menolong, menyertai, memberkati, memeteraikan di dalam kuat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Sonya yang usai melahirkan. Terima kasih untuk para ibu yang memiliki anak kecil. Ibu Santi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu mereka. Anak-anak mereka diberkati Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Lingling dengan Ibu Tatu. Tuhan menolong buah kandungan yang saat ini Tuhan karuniakan kepada mereka. Ya Tuhan, berkatilah. Kami berdoa untuk gereja-gereja, baik di lingkup PGKJ, di lingkup Kudus maupun di lingkup Indonesia. Tuhan kiranya dapat berelasi dengan baik. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat saat ini. Gereja kami di masyarakat sekitar Kelaling, Cekulo ini Tuhan, Engkau menolong supaya gereja kami ini dapat memiliki relasi yang baik dengan lingkungan kami. Kami berdoa, Tuhan, di bulan misi PIPKA ini, Engkau memberkati, Engkau menolong di dalam pelayanan-pelayanan PIPKA secara lokal maupun nasional. Berkatilah para hamba Tuhan dan keluarganya. Berkatilah program, berkatilah di dalam pelayanan-pelayanan penjangkauan untuk membuka
ladang baru ya Tuhan. Berkat-Mu untuk PIPKA di masa-masa saat ini, dalam ulang tahun PIPKA yang ke-55 saat ini. Berkati gereja-gereja untuk dapat mendukung pelayanan PIPKA dimanapun berada, melalui daya, doa, dan dana. Tuhan, Engkau memberkati PIPKA. Kami pun berdoa ya Tuhan secara khusus. Kami menyatukan hati, roh kami Tuhan, bersama dengan umat-Mu dimanapun berada. Berdoa bagi situasi saat ini. Tuhan, Engkau menolong kami untuk segera melewati masa pandemi saat ini Tuhan. Sungguh ini sulit. Tidak hanya bagi umat-Mu, jemaat-Mu, tapi bagi seluruh rakyat. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa untuk para korban dan keluarga. Kami sungguh memohon belas kasih-Mu. Engkau mendidik kami, mendidik masyarakat untuk mengerti, memahami dengan benar. Kami sungguh sedih karena banyak orang yang memandang sebelah mata kepada para korban dan keluarga. Mereka yang positif COVID-19. Kiranya kami semakin dewasa untuk mendukung, untuk mendoakan mereka ya Tuhan, untuk melewati masa-masa ini dengan baik. Engkau memulihkan segera. Berkati ya Tuhan para tenaga medis maupun juga mereka yang bekerja di ujung terdepan, di rumah sakit, di balai pengobatan, dan lain sebagainya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKMI Jekulo yang bekerja di bidang medis maupun di rumah sakit. Tolong jemaat-Mu di GKMI Jekulo Tuhan, karuniai dengan kesehatan yang daripada-Mu. Selalu Engkau memberkati mereka dengan penyertaan, dimeteraikan oleh kuasa darah-Mu. Kami berdoa untuk para aparat keamanan yang juga bekerja keras untuk terciptanya stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan. Tuhan memberkati para tenaga aparat keamanan ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya kondisi ekonomi tetap terjaga, kondisi politik tetap terjaga, keamanan tetap terjaga, stabilitas dalam segala sesuatunya dapat tetap stabil ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu juga untuk Kudus. Kiranya Tuhan menyertai kota kami ini. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Mari bersama kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini jika kita masih bisa memberikan persembahan itu adalah karena kasih karunia-Nya. Maka demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita.
2 Korintus 8 ayat 13-14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saya mengundang kita berdiri dan kita akan memberikan persembahan. Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini. Sucikan dan kuduskan. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, berkat-Mu tidak pernah berhenti kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk terus bersyukur kepadamu melalui persembahan. Sucikan dan kuduskan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian Taburkanlah Benihmu. Serahkanlah segala hidup kita kepada Dia yang mengasihi kita, Gembala Agung kita, sumber kasih kita. Maka mari Bapak Ibu pujian ini menjadi pujian pengutusan bagi kita. Hidup kuserahkan. Kita menerima berkat Tuhan. Jemaat yang terkasih,
mari tapakilah persiarahan hidupmu bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Kita telah mengakhiri ibadah saat ini. Selamat bercengkerama bersama dengan keluarga. Mari kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Kita bisa saling memberikan salam selamat hari Minggu. Dan tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, dan lebih dari itu, mari makanlah makanan yang sehat tentunya. Tentu tidak mudah saat ini, tapi teruslah berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya